Salah satu kinerja terbaik Presiden Prabowo Subianto saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan adalah mampu melesatkan kejayaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atau TNI AL, meraih peringkat 4 dunia selama 2 tahun berturut-turut. Dari 2023 dan 2024 versi World Directory of Modern Military Warship atau WDMMW. Sementara pada 2021 Indonesia masih berada di peringkat 16 dunia. Indonesia hanya kalah dari kekuatan maritim Amerika Serikat, China, dan Rusia yang berturut-turut berada di peringkat 3 besar. TNI AL bahkan lebih unggul dari Korea Selatan dan Jepang. Uniknya dari 10 besar angkatan laut terkuat dunia, Indonesia adalah satu-satunya negara yang tidak memiliki kapal induk. Kini setelah Prabowo Subianto menjadi presiden, wacana pembuatan kapal induk kembali menguat. Apakah mantan Panglima Kostrad ini akan merealisasikan hal tersebut demi meningkat martabat bangsa agar lebih disegani dunia? Apa saja potensi dan tantangannya? Direktur Utama PT Penataran Angkatan Laut atau PAL Indonesia Kaharudin Djanot mengungkapkan bahwa pemerintahan baru memiliki target membangun kapal induk untuk memperkuat pertahanan maritim Indonesia. Kaharudin menuturkan bahwa pemerintah yang akan datang memang memiliki fokus pada pengembangan industri, terutama pada klaster energi, klaster material maju, klaster transportasi, hingga klaster pertahanan. 4 klaster ini memang didorong oleh pemerintahan yang baru nanti untuk menghasilkan national champions, ujar dia. Dalam wawancara Kompas dengan Kaharudin pada 2022 lalu, perusahaan manufaktur maritim terbesar di Indonesia itu memang sudah merencanakan pembuatan kapal induk sejak 2023 saat Prabowo masih menjadi Menteri Pertahanan. Selain kapal induk, PT PAL juga berambisi membangun kapal selam dan landing helikopter dock atau LHD. Meski sejauh ini belum ada penegasan dari Presiden Prabowo dan Menteri Pertahanan Syafri Samsudin. Namun selama menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo memperkuat armada laut TNI AL dengan memborong sederet alutsista. Komitmen tersebut ditandai dengan pengadaan 2 kapal pemburu ranjau dari Jerman, yaitu KRI Pulau Fani 731 dan KRI Pulau Vanildo 732. Pada era kepemimpinan Prabowo, Kementerian Pertahanan dan PT BTI Indotechno juga menandatangani kontrak pengadaan Submarine Rescue Vehicle System atau SRVS pada September 2023 lalu. Kesepakatan ini mencakup penyediaan kapal selam penyelamat berteknologi canggih SRVF-MK3, serta kapal induk khusus atau mothership yang dirancang untuk mendukung misi penyelamatan kapal selam darurat. Jenderal Kehormatan Bintang 4 tersebut juga menjajaki pengadaan 2 unit kapal selam Scorpène produksi Prancis. Hal ini dilakukan dengan penandatanganan kontrak oleh Kementerian Pertahanan, Naval Group, dan PT PAL Indonesia di Jakarta pada April 2024. Rupanya kabar rencana pembuatan kapal induk oleh salah satu negara maritim terbesar di dunia ini lebih dulu bocor dan bikin kepo media dari negara dengan kekuatan maritim terkuat nomor 2 dunia. Media Tiongkok Sohu sejak 13 Mei 2022 lalu dalam artikel berjudul Indonesia berjanji bangun kapal induk bersama Turki. Perpindahannya mendekati 50.000 ton. Dalam narasinya disebutkan jika pembangunan kapal induk di Indonesia dimulai pada tahun 2018. Ketika Indonesia juga meluncurkan rencana pembangunan kapal serbu amfibi. Rencana kapal serbu amfibi ini disebut berupa pengadat LPH atau Landing Platform Helikopter atau kapal pendaratan helikopter. Bahkan menggambarkan garis besar profil dari kapal induk yang hendak dirancang tersebut. Kapal induk ini kemungkinan memiliki panjang 244 meter, dapat lepas landas dan mendaratkan drone atau helikopter, dan memiliki bobot perpindahan hampir 50.000 ton. Indonesia saat itu disebut mempunyai 2 rancangan titik lepas landas dan pendaratan. Satu dengan 8 titik lepas landas dan pendaratan, dan satu lagi dengan 6 titik lepas landas. Namun jika menyangkut fitur terbesar dari kapal induk ini, itu adalah sumber teknologinya. Indonesia dikabarkan akan bekerja sama dengan Turki untuk membangun kapal induk dengan menggunakan kapal induk YC Anadolu milik Turki sebagai contoh. Masih menurut media Tiongkok, Indonesia kemungkinan sudah berencana untuk menempatkan drone dan helikopter berbasis kapal induk di kapal tersebut sejak awal.
Banyak pihak luar berspekulasi bahwa Indonesia mungkin membeli drone TB3 dari Turki untuk sepenuhnya mengubah LPH-nya menjadi kapal induk drone. Selain itu, ada kemungkinan besar LPH membawa 16 helikopter dan menjadi pengangkut helikopter. Dalam 5 tahun terakhir 2020-2024, pagu anggaran Kementerian Pertahanan yang dialokasikan dari APBN cenderung mengalami pagu dana paling besar di antara kementerian yang lain. Untuk tahun 2024 misalnya, total anggaran Kemenhan ditetapkan sebanyak 139 triliun rupiah. Lantas pada 2025, Kemenhan dan TNI mendapat pagu anggaran sebesar 165,16 triliun rupiah. Pagu anggaran itu naik nyaris 20% dari alokasi tahun sebelumnya hingga lebih dari 25 triliun rupiah. Apakah dengan anggaran sebesar itu sudah ada alokasi dana untuk rancang bangun kapal induk? Sebab untuk membangun sebuah kapal induk dibutuhkan anggaran yang tak sedikit. Budget untuk membuat kapal pendaratan dan pengangkutan pesawat perang itu bisa menghabiskan anggaran belasan hingga ratusan triliun. Sebagai gambaran, kapal induk terbesar di dunia yang dimiliki Amerika Serikat USS Gerald R. Ford menghabiskan anggaran hingga 37,30 miliar rupiah atau lebih dari 578 triliun rupiah untuk inflasi tahun 2018. Tapi hampir mustahil Indonesia membangun kapal induk dengan anggaran super jumbo seperti dengan kapal induk milik negara Paman Sam. Paling relevan adalah membangun kapal induk setipe yang dimiliki Turki, yang konon katanya jadi mitra pembuatan kapal induk Indonesia. Kapal induk Turki yakni TCG Anadolu menelan biaya 1 miliar rupiah atau sekitar 15 triliun rupiah pada 2017. Ataukah Indonesia mau memilih opsi paket ekonomis? TNI AL bisa mencontoh Thailand. Negara kerajaan tetangga Indonesia ini masih tercatat sebagai satu-satunya negara yang memiliki kapal induk di kawasan ASEAN. Kapal dengan nama HTMS Chakri Narwebet itu menghabiskan biaya sebesar 336 juta dolar atau hanya di kisaran angka 5 triliunan rupiah lebih. Terkesan berambisi dengan rencana membangun kapal yang dapat menampung helikopter atau LHD dan kapal yang dapat menampung pesawat atau kapal induk. Nyatanya pimpinan PAL Kaharudin Djanot mengakui dari sisi geografis, Indonesia sebenarnya tidak membutuhkan kapal induk. Apalagi pertahanan Indonesia menganut prinsip defensif bukan ofensif. Namun dia menggariskan langkah tersebut untuk menunjukkan kemampuan PT PAL sekaligus menaikkan gengsi dan citra Indonesia di mata dunia. Bukan hanya dari sisi kehadiran dua jenis kapal yang serta-merta menjadi game changer balance of power di kawasan, tapi juga keberanian perusahaan anak bangsa tersebut untuk menggagas ide besar dengan proyek yang tidak tanggung-tanggung. LHD dan kapal induk betapa tidak bila ditilik negara yang mampu memproduksi dua jenis kapal kelas berat tersebut, hanya segelintir saja. Untuk kapal induk, negara yang saat ini memiliki kapal tersebut hanya China, India, Korea Selatan, Prancis, Rusia, dan Amerika Serikat. Di luar negara tersebut, beberapa negara lain pernah mengoperasikan kapal induk, yakni Jerman, Jepang, Australia, Belanda, dan Argentina. Karena berbagai kendala, mereka kini tidak lagi menjadikan jenis kapal tersebut sebagai tulang punggung armada lautnya. Negara yang umumnya memiliki kapal induk tadi adalah negara yang menganut sistem pertahanan ofensif, bukan defensif seperti Indonesia. Buku Putih Pertahanan 2015 menjelaskan, pertahanan negara bagi bangsa Indonesia disusun dalam suatu sistem pertahanan semesta, tidak agresif dan tidak ekspansif dalam rangka melindungi kepentingan nasional. Penyelesaian permasalahan yang berkaitan dan mempengaruhi pertahanan negara dilakukan dengan mengedepankan diplomasi yang didukung kekuatan militer modern. Melihat realitas tersebut, menurut kalian, apakah ambisi PT PAL membangun kapal induk dalam waktu dekat dianggap mimpi siang bolong? Sebab rancang bangun dan teknologi alutsista kapal induk begitu pelik. Apalagi pilihan menggunakan alutsista yang berkarakter ofensif itu sering dianggap tidak cocok untuk karakter wilayah Indonesia. Di sisi lain, disebut tidak sesuai dengan doktrin pertahanan yang dianut negeri ini. Jika disimak, Indonesia lebih cenderung gengsi daripada butuh untuk membangun kapal induk. Selain tak cocok dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan dan prinsip pertahanan yang defensif, pemerintah juga perlu memikirkan alokasi anggaran yang bisa dianggap pemborosan. Hal ini berpotensi memantik protes dari wakil rakyat hingga warganet di platform sosmed.
Setidaknya mari belajar dari Angkatan Laut Thailand yang gagal perkasa di lautan meski telah memiliki kapal induk HTMS Charky Naruebet. Kapal ini saat dalam tahap akhir peluncuran mengalami masalah keuangan karena krisis moneter di tahun 1997. Biayanya pun membengkak dari 285 juta dolar menjadi 366 juta dolar. Karena masalah keuangan dan ekonomi serius yang dihadapi pemerintah Thailand. HTMS Charky Naruebet yang seharusnya menjadi simbol kebanggaan nasional dan Angkatan Laut negara lebih banyak menghabiskan waktu di pangkalan Angkatan Laut Satahip daripada berlayar di laut. Pada 2021, majalah Forbes bahkan menjulukinya sebagai kapal induk teraneh di dunia karena jarang berlayar di perairan internasional. Ketika badai krisis berlalu, Charky yang mampu menampung 9 pesawat tempur Harrier AVHS atau Matador bekas itu malah harus gigit jari ketika pada 2006, giliran seluruh pesawat AVH Harrier Corps Marinir Thailand harus dinonaktifkan. Hal ini membuat satu-satunya kapal induk di Asia Tenggara itu tidak lagi memiliki pesawat yang beroperasi di flight deck-nya. Hal itu lantas menjadi lelucon bagi rakyatnya sendiri dan menjulukinya sebagai Titanic. Kamu sendiri apakah setuju jika Indonesia punya kapal induk sebagai sebuah kebanggaan negara?